Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Brutraninganin NPM 1905030008 Fakultas Teknik jurusan PGSD di Universitas Kuala Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran kami di media dan bahan IPA tentang pengembangan media pembelajaran IPSD berbasis visual. Media pembelajaran adalah suatu alat, bahan, ataupun berbagai macam komponen yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswanya untuk memudahkan siswa dalam menerima suatu konsep. Kelompok media dan pengelompokan media pembelajaran dibagi menjadi multimedia, televisi, media audiovisual, media visual, media audio, media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Media bahan cetak yaitu media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan. Media gambar diam yaitu media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Jenis media gambar ini adalah foto. Media audio visual diam yaitu media yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera penglihatan. Akan tetapi gambar yang dihasilkannya adalah gambar diam atau sedikit memiliki unsur gerak. Jenisnya yaitu media sound slide atau slide suara, film, strip bersuara, dan halaman bersuara. Film adalah media yang penyajiannya pesan audio visual dan gerak. Jenis film diantaranya film bisu dan film bersuara yang ujungnya saling bersambungan dan proyeksinya tak memerlukan penggelapan ruangan. Televisi adalah media yang dapat menampilkan pesan secara audio visual dan gerak. Televisi yaitu media yang dapat menampilkan pesan suara, audio visual, dan gerak. Jenis media televisi diantaranya yaitu televisi terbuka atau open broadcast television, televisi siaran terbatas atau TVST. Multimedia adalah suatu sistem penyampaian pesan dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Contohnya yaitu bahan cetak, bahan audio, dan bahan audiovisual. Manfaat media pembelajaran adalah dapat menarik dan memperbesar perhatian anak didik terhadap materi pengajaran yang disajikan, dapat mengatasi perbedaan pengalaman belajar anak didik berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, dapat membantu anak didik dalam memberikan pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara lain, dapat membantu perkembangan pikiran anak didik secara teratur tentang hal yang mereka alami dalam kegiatan belajar mengajar mereka. Dapat menumbuhkan kemampuan anak didik untuk berusaha mempelajari sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan, dapat mengurangi adanya verbalisme dalam suatu proses atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Kriteria atau teknik pemilihan media pembelajaran yaitu 1. Sesuai dengan tujuan yang dicapai. 2. Keterpaduan atau validitas. 3. Media harus praktis, luas, dan bertahan. 4. Media harus dapat digunakan guru dengan baik dan terampil. 5. Mutu teknis. 6. Media yang digunakan harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran menurut Rumampu 1988-19 bahwa prinsip-prinsip pemilihan media adalah 1. Harus diketahui dengan jelas media itu dipilih untuk tujuan apa. 2. Pemilihan media harus secara objektif,
bukan semata-mata didasarkan atau kesenangan guru atau sekedar sebagai selingan atau hiburan. 3. Tidak ada satupun media dipakai untuk mencapai semua tujuan. Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk menggunakan media dalam kegiatan belajar mengajar, hendaknya dipilih secara tepat dengan melihat kelebihan media untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. 4. Pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan metode mengajar dan materi pengajaran. 5. Pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungannya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya pada pagi hari ini. Jika ada tutur kata yang salah, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.